Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita akan belajar bersama ya. Kita sudah memulai mempelajari tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran yang pertama. Langsung saja kita pelajari. Di sini ada pokok pikiran dan kalimat penjelas. Ya, jadi pokok pikiran itu merupakan masalah utama yang dibahas dalam bacaan. Jadi dalam bacaan itu biasanya nanti ada masalah utama yang dibahas. Jadi ada satu satu pembahasan yang utama yang dibahas dalam paragraf itu. Kemudian pokok pikiran juga dikenal dengan ide pokok atau gagasan pokok. Ini sudah pernah dipelajari juga, jadi sama ya dengan ide pokok atau gagasan pokok. Pokok pikiran dalam sebuah paragraf dijabarkan dengan gagasan penjelas. Jadi dalam satu paragraf itu ada satu pokok pikiran, kemudian setelah itu kalimat yang lainnya itu merupakan kalimat penjelas ya. Kita lanjutkan yang berikutnya tentang gerak pada manusia dan hewan. Gerak pada makhluk hidup itu dibagi menjadi dua, yaitu gerak aktif dan gerak pasif ya. Pada makhluk hidup itu ada dua gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif menyebabkan terjadinya perpindahan tempat atau kedudukan. Ini yang aktif, jadi pergerakannya itu menyebabkan perpindahan tempat atau kedudukan ya. Terjadi pada apa? Terjadi pada manusia dan hewan. Itu mudah diamati, contohnya manusia berjalan itu kan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian burung terbang itu kan juga berpindah dari, misalnya terbang dari sini kemudian ke sana, itu kan sudah berpindah burung terbang. Kemudian kuda berlari itu kan juga berpindah tempat. Jadi pergerakannya itu menyebabkan hewan atau manusia itu berpindah tempat, itu namanya adalah gerak aktif ya. Jadi yang menyebabkan perpindahan tempat atau kedudukan. Kemudian yang berikutnya gerak pasif, yaitu yang tidak menyebabkan perpindahan tempat atau kedudukan ya. Jadi kalau pasif itu tidak menyebabkan perpindahan tempat atau kedudukan, itu namanya gerak pasif. Terjadi pada apa? Terjadi pada tumbuhan. Sebenarnya tumbuhan itu juga mengalami gerak, cuman pergerakannya itu sangat lambat sekali. Kita tidak bisa melihat ya, tidak bisa melihat pergerakan tumbuhan. Misalnya di depan rumah kita ada tumbuhan gitu ya. Kita lihat masih pendek, tahu-tahu kan nanti sudah besar, kita kan nggak bisa melihat itu pergerakannya. Ya tetap bergerak, cuman pergerakannya itu sangat lambat sekali ya. Jadi itu namanya gerak pasif, tidak menyebabkan perpindahan tempat. Kan kalau tumbuhan itu kan tidak berpindah tempat toh, pasti di tempatnya terus kan gitu. Hanya ada di situ kan, belum ada itu pohon itu berlari-lari atau berjalan kan nggak ada ya. Itu namanya gerak pasif ya. Terjadi hanya pada tumbuhan. Contohnya yang bisa kita lihat daun putri malu yang mengatup ketika disentuh itu. Walaupun terlihat pergerakannya, tetapi itu termasuk dalam gerak pasif ya, karena pada pergerakan tumbuhan. Kemudian bunga pukul 4 mekar, ini kan tidak terlihat, tahu-tahu nanti sudah mekar, kemudian ketika sore sudah mengatup lagi. Kemudian akar menghujam ke tanah, itu juga mengalami pergerakan, cuman kita nggak bisa melihatnya. Bunga matahari bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Ini yang di rumah punya tanaman bunga matahari bisa dilihat ya, ketika pagi sampai sore itu kan nanti bunganya itu akan bergerak mengikuti arahnya matahari. Itu pun juga tidak bisa terlihat dengan jelas karena pergerakannya sangat lambat. Nah, itu namanya adalah gerak pasif. Jadi saya ulangi lagi, gerak itu ada dua, gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif itu terjadi pada manusia dan hewan yang bisa menyebabkan perpindahan tempat. Tetapi gerak pasif itu adalah pergerakan yang tidak menyebabkan perpindahan tempat, terjadi pada apa? Tumbuhan ya. Kemudian kita lanjutkan alat gerak. Kalau tadi kan geraknya, sekarang kita pelajari alat gerak pada manusia dan hewan. Jadi alat gerak pada manusia dan hewan itu ada dua, yaitu alat gerak aktif
dan alat gerak pasif ya. Jadi kalau tadi gerakannya, kalau sekarang alatnya juga sama, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu berupa otot. Jadi dalam tubuh kita itu kan ada ototnya, itu namanya adalah alat gerak yang aktif berupa otot ya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki kemampuan relaksasi, memanjang dan kontraksi atau membendek. Jadi bisa melakukan gerakan ya. Itu namanya adalah alat gerak aktif berupa otot. Kemudian alat gerak pasif itu berupa tulang. Jadi tulang itu disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Lah Pak, ini bisa bergerak tulang saya. Ini karena ada otot. Jadi ototnya yang bergerak, akhirnya tulangnya juga ikut bergerak kan gitu. Gerakan tulang mengikuti gerakan otot yang melekat padanya. Jadi di tulang ini ada ototnya yang melekat. Jadi ketika ini tulangnya bergerak, ya karena ada otot yang melekat pada tulang. Kalau tidak ada ototnya, nggak bisa bergerak ini tulang ini. Tulang itu hanya diam saja. Nah, ini makanya disebut sebagai alat gerak pasif, ya. Tidak bisa bergerak sendiri kalau tidak ada bantuan dari otot, ya. Bisanya bergerak itu karena ada bantuan dari otot. Misalnya ketika mencangkul, ya itu ya. Itu aktivitas yang paling sering digunakan adalah tangan. Ini kalau tidak ada ototnya, ini juga nggak bisa bergerak, nggak bisa nyangkul kan gitu. Ya, tangannya nggak bisa bergerak ya. Itu namanya adalah alat gerak pasif ya, berupa tulang. Itu anak-anak pembelajaran pada hari ini ya. Kemudian untuk yang berikutnya silahkan nanti mengerjakan penilaian harian pada Google Form. Nanti sudah ada di Classroom semuanya. Itu ya. Terima kasih, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.